2 minggu sebelum malam itu, beredar kabar di kampus tentang sebuah rumah sakit tua di daerah pinggiran yang sudah ditutup sejak 15 tahun lalu. Rumah sakit itu terkenal karena kasus malpraktik brutal yang menyebabkan puluhan pasien tewas secara misterius. Kisah ini mungkin tidak nyata, tapi ini nyata bagimu. Laras, Rio, Dani, dan Sinta, 4 sahabat yang punya hobi berburu tempat angker, memutuskan untuk membuktikan sendiri kebenaran cerita tersebut. Katanya, kalau kita sampai lantai 5, kita bisa dengar suara perawat yang manggil, bisik Dani sambil tertawa kecil, mencoba menutupi kegugupannya. Malam itu, tepat pukul 11.45, mereka tiba di depan gerbang rumah sakit. Pagar berkarat itu terkunci rapat, tapi sebuah lubang di dinding pagar memberi mereka jalan masuk. Suasana di dalam benar-benar seperti dunia lain. Dinding-dinding penuh jamur hitam, jendela pecah, bau anyir yang menusuk, dan lampu lorong yang kadang masih berkedip entah bagaimana. Kalau kita balik sekarang, aku gak keberatan, gumam Sinta pelan, tapi Laras sudah jalan lebih dulu. Mereka menyalakan senter dari HP masing-masing dan mulai menyusuri lorong gelap lantai dasar. Di dinding, coretan-coretan aneh penuh simbol tak dikenal memenuhi hampir seluruh permukaan. Saat mencapai lantai 2, Dani mulai merasa ada yang memperhatikan mereka. Setiap dia menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan yang bergerak cepat di ujung matanya. Serius, gue merasa kayak ada yang jalan barengan sama kita, kata Dani sambil menoleh ke belakang. Lagian ngapain lihat-lihat ke belakang, aneh sendiri kan? Jawab Rio setengah bercanda. Mereka terus naik, dari lantai 3 ke 4. Di lantai 4, mereka menemukan ruang operasi tua. Meja operasi berkarat, tirai-tirai sobek, dan satu boneka perawat kecil yang duduk di tengah ruangan, memandang ke arah pintu. Saat Sinta mendekati boneka itu, HP-nya tiba-tiba mati. Baterai gue penuh loh tadi, kata Sinta panik. Saat dia berbalik, boneka itu sudah tidak ada di tempatnya. Mana bonekanya? Tanya Laras. Tiba-tiba, dari balik tirai, terdengar suara berbisik. Semua membeku. Dani mengangkat tirai itu perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Rio menelan ludah. Oke, kita balik aja. Gue gak enak banget. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, lift tua di ujung lorong tiba-tiba berbunyi. Pintunya membuka perlahan. Kosong. Tapi ada jejak darah kecil yang keluar dari lift menuju tangga ke lantai 5. Mereka saling pandang. Laras, dengan tangan gemetar, berkata, kita udah sejauh ini. Tinggal 1 lantai lagi. Mereka mengikuti jejak itu. Tangga ke lantai 5 penuh debu, tapi jejak darah itu jelas. Makin lama, bau amis makin kuat. Sampai di lantai 5, mereka menemukan satu ruang ICU. Di dalamnya, ada satu kasur tua, dan di atas kasur itu, sesosok perempuan mengenakan gaun pasien lusuh, dengan infus masih menancap di lengannya. Kepalanya menunduk, rambut panjang menutupi wajahnya. Saat mereka melangkah masuk, perempuan itu mengangkat kepalanya perlahan. Dan, wajahnya ternyata kosong. Tidak ada mata, hidung, mulut. Hanya kulit putih pucat yang rata. Perempuan itu membuka mulutnya, atau lebih tepatnya, membuat robekan menganga dari kulit wajahnya, dan berteriak. Jeritan itu begitu keras, memenuhi seluruh ruangan. Satu persatu, lampu di lantai 5 pecah.
Mereka berlari, tersandung, menabrak dinding, pintu. Tapi semua jalan keluar seperti berubah. Lorong yang tadinya pendek sekarang terasa tak berujung. Tiba-tiba, Laras jatuh terduduk. Di depannya, seorang pria berseragam dokter berdiri, menatap kosong. Di tangan si dokter, ada jarum suntik besar berisi cairan hitam. Rio mencoba menarik Laras, tapi dia juga diserang oleh perawat-perawat lain. Bayangan tubuh mereka menggantung di udara, meronta. Dani dan Sinta berhasil menemukan tangga darurat, berteriak memanggil yang lain, tapi hanya suara sendiri yang bergema. Saat Dani menoleh ke belakang, dia melihat teman-temannya sudah tidak ada. Yang ada, hanya lorong kosong, dan suara langkah kaki, mendekat perlahan dari kegelapan. Dani berlari sekuat tenaga. Nafasnya berat, dadanya terasa mau meledak. Sinta tak kalah panik, menjerit sambil menyalakan senter HP yang hanya berkelap-kelip, seolah-olah ikut takut. Mereka menemukan tangga darurat, tapi anehnya, setiap turun satu lantai, mereka kembali lagi ke lantai 5. Loh, tadi kita sudah turun, kenapa lantai 5 lagi? Sinta menangis panik, keringat dingin membanjiri wajahnya. Di belakang mereka, terdengar suara langkah kaki, dan diikuti bisikan samar. Jangan pergi, temani aku. Saat Dani menoleh, dia melihat Laras dan Rio. Tapi wajah mereka sudah berubah, mata mereka kosong, kulit pucat kehijauan, dan senyum mereka mengembang tak wajar. Laras, Rio. Dani berbisik, berharap itu hanya khayalan. Namun Laras melangkah maju, tangannya terulur kaku, mencoba meraih Dani. Dani berteriak sekeras-kerasnya, menyeret Sinta untuk berlari lagi. Tapi Sinta tersandung, jatuh, dan saat Dani menoleh untuk membantu, Sinta sudah dikelilingi sosok-sosok perawat berwajah hancur, dan tubuh berlumuran bercak merah. Tubuh mereka bergerak kaku seolah-olah mereka masih terjebak di antara hidup dan mati. Dani tak punya pilihan. Dia berlari sendirian, menyusuri lorong demi lorong, yang terasa berubah-ubah, kadang menjadi ruang operasi, kadang menjadi ruang mayat. Di salah satu ruang, dia melihat satu pintu terbuka lebar, bertuliskan, "Keluar". Dani pun beranggapan, itu bisa jadi pintu keluar dari gedung ini. Dengan sisa tenaganya, Dani masuk ke pintu itu. Namun, saat pintu itu tertutup, dia mendapati dirinya kembali di ruang ICU lantai 5. Kasur tua itu masih di sana. Perempuan bergaun pasien itu masih di sana, menunduk, menangis pelan. Tiba-tiba, Dani merasa pundaknya ditepuk pelan. Lalu terdengar suara perempuan, dengan suara lirih. Tolong gantikan saya. Dani menoleh, dan pandangannya langsung mengabur. Lalu, semua jadi gelap. Dani tidak tahu berapa lama ia terjebak dalam kegelapan itu. Di kejauhan, samar-samar, terdengar suara detak jantung. Pelan-pelan, dia membuka matanya. Dia mendapati dirinya terbaring di sebuah ranjang, seperti ranjang rumah sakit, dengan lampu neon tua menggantung di atasnya. Ruangan itu dingin, berdinding putih, kusam, dan sunyi. Di sudut ruangan, ada satu kursi goyang yang perlahan bergoyang sendiri, berdecit pelan. Saat Dani mencoba bangun, dia sadar tangannya diikat ke ranjang menggunakan sabuk kulit. Kepalanya berdenyut, tubuhnya terasa berat, seperti baru saja melewati operasi panjang. Tiba-tiba, dari pintu yang setengah terbuka, muncul bayangan seorang pria. Seragam dokter berwarna abu-abu pudar, masker lusuh menutupi setengah wajahnya. Tapi matanya, kosong, tak bernyawa. Dokter itu mendekat. Dalam genggamannya, ada suntikan besar berisi cairan berwarna merah kehitaman. Pasien berikutnya siap untuk prosedur. Gumamnya dengan suara berat dan lirih.
Dani berontak sekuat tenaga. Dia berteriak, memanggil nama Sinta, Rio, Laras. Tapi tak ada jawaban. Jarum suntik itu makin mendekat ke lehernya. Tepat saat jarum hampir menusuk kulitnya, lampu di ruangan itu meledak. Suasana langsung gelap total. Dani merasakan sabuk di pergelangan tangannya terlepas sendiri, seolah ada yang membantunya. Dengan sekuat tenaga, dia meloncat dari ranjang dan berlari keluar. Lorong di luar penuh dengan pasien-pasien aneh, wajah mereka rusak, tubuh mereka berlumuran darah, tangan mereka meraih-raih ke arahnya. Namun anehnya, Dani bisa melewati mereka. Mereka seperti tidak bisa benar-benar menyentuhnya. Dia terus berlari, mencari jalan keluar. Hingga akhirnya, dia menemukan sebuah ruangan bertuliskan, ruang administrasi. Di dalam ruangan itu, ada tumpukan berkas tua, catatan pasien, dan sebuah foto besar tergantung di dinding. Foto itu memperlihatkan sekelompok dokter dan perawat rumah sakit ini. Tapi di barisan depan, Dani melihat dirinya sendiri berdiri memakai seragam dokter, tersenyum kaku. Dia mendekat, matanya membelalak. Di bawah foto itu ada tulisan, Staf Rumah Sakit Cahaya Baru, 2008. Padahal Dani baru lahir tahun 2002. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di cermin ruangan itu. Dani melihat sosok perempuan pasien dengan wajah kosong, yang tadi ia lihat di ICU, berdiri di belakangnya, meraihkan tangan. Sudah lama kami menunggu. Sekali lagi, semua menjadi gelap. Beralih ke pemandangan luar rumah sakit. Seorang petugas keamanan menemukan pintu pagar rumah sakit terbuka sedikit. Saat dia mendekat, dia mendengar suara langkah kaki berlari dari dalam, diikuti suara senter yang jatuh ke tanah. Dari kegelapan lorong rumah sakit, sesosok pria muncul, mengenakan seragam dokter usang. Wajahnya penuh luka, tersenyum kecil. Itu Dani. Tapi dia bukan lagi Dani yang dulu. Beberapa bulan setelah kejadian menghilangnya Dani, rumah sakit Cahaya Baru yang sudah lama ditutup, tiba-tiba kembali beroperasi. Entah bagaimana, listrik di sana hidup lagi. Lampu-lampu lorong menyala remang, mesin-mesin tua berdengung lemah, terlihat layaknya rumah sakit itu beraktivitas pada umumnya. Kabar aneh itu cepat menyebar. Banyak yang mengira itu hanya rumor. Bahkan ada yang mencoba mencari tahu kebenarannya kabar itu. Namun, banyak yang melihat langsung, kalau rumah sakit itu masih tetap kosong, kumuh, dan tetap terlihat usang seperti sudah lama terbengkalai. Sampai suatu hari, seorang pria muda bernama Aditya memutuskan mencari pengobatan alternatif di sana. Aditya mendapat info dari seseorang yang ia sendiri tidak pernah ingat namanya. Aditya diberi info tentang dokter baru di rumah sakit Cahaya Baru, yang konon mampu menyembuhkan penyakit paling parah sekalipun. Nama dokter itu, Dokter Dani. Dengan sedikit ragu, Aditya pun datang. Karena dia pun tidak mengetahui keberadaan rumah sakit itu, bahkan ketika dia bertanya ke orang lain, banyak yang tidak tahu, dan ada juga yang merasa heran, kenapa dia menanyakan rumah sakit tersebut, yang sudah lama kosong terbengkalai. Setelah sekian waktu mencari alamat rumah sakit itu, hari pun mulai gelap, tanpa terasa waktu telah berganti malam, Aditya berhasil menemukan rumah sakit yang ia cari. Dan, ia pun bergegas menuju ke rumah sakit itu. Malam itu, saat gerimis turun, ia tiba di gerbang rumah sakit. Gerbang tua itu entah bagaimana terbuka perlahan saat ia mendekat, seolah menyambut kedatangannya. Aditya mengira, gerbang rumah sakit ini sudah otomatis, meski ia pun merasa heran, kenapa gerbang yang sudah terlihat tua, dan terkesan tidak layak fungsi, namun bisa berjalan otomatis. Aditya pun perlahan masuk ke halaman rumah sakit, sambil mengerutkan dahinya.
Tanpa berpikir panjang, Aditya masuk ke dalam rumah sakit, sambil melihat keadaan yang membuat dahinya semakin berkerut. Aditya melihat tempat meja informasi rumah sakit. Ia melihat ada 2 petugas wanita yang sedang berjaga. Namun, ada yang aneh. Aditya melihat petugas rumah sakit tersebut terlihat tidak memiliki ekspresi apapun. Tatapan kosong, namun tetap terkesan memberi senyum sapaan, yang malah semakin membuat bulu kuduk merinding. Malam sus, ruang praktek Dokter Dani, berada di mana? Kata Aditya seraya tersenyum ramah. Petugas wanita tersebut tidak bergerak sedikit pun, layaknya patung tak bernyawa. Namun, salah satu petugas wanita itu, tangannya mengarahkan, seolah memberi petunjuk arah di mana tempat yang Aditya cari. Terlihat sebuah lorong panjang. Keadaan gelap, namun remang. Sempat Aditya berpikir aneh, juga merasa keadaan semakin membuatnya takut. Namun lagi, Aditya selalu berpikir jernih, beranggapan ini hanya pikirannya saja. Di dalam lorong rumah sakit tampak kosong. Bau karat dan obat-obatan membusuk menusuk hidung. Namun, di ujung lorong, sebuah papan nama logam menggantung. Dokter Dani, spesialis penyembuhan intensif. Itu sepertinya ruangan Dokter Dani, dalam hati Aditya berkata. Aditya pun melangkah menuju tempat tersebut. Aditya melangkah perlahan. Di sepanjang dinding, ia merasa ada mata-mata tak terlihat yang memperhatikannya. Beberapa pintu kamar pasien berderit pelan, seperti digerakkan angin, atau sesuatu yang lain. Sepanjang lorong itu, kerap terdengar suara rintihan, lirih, menyayat hati, namun bikin bulu kuduk merinding. Suara itu terdengar dari salah satu kamar yang ada di sepanjang lorong yang ia lalu. Aditya mempercepat langkahnya, karena ia sempat mendengar suara lirih, berkata, "Kamu akan di sini selama." Aditya terus melangkah, tanpa menghiraukan suara itu, dan ia berusaha berpikir jernih. Ini hanya pengaruh pikiran, dari keadaan tempat yang ia lihat menyeramkan. Namun, tanpa sengaja, Aditya sempat menoleh ke arah salah satu kamar yang pintunya terbuka lebar. Di dalam kamar itu Aditya melihat, ada seorang wanita yang sedang duduk, dengan rambut panjang terurai, dan dengan alat infus terpasang di tangannya. Wanita itu tampak tertunduk, namun, sebelum Aditya melewati kamar tersebut, wanita itu mengangkat wajahnya, sambil tersenyum, yang tanpa disadari Aditya, senyum wanita itu terus melebar, hingga terlihat robekan pada kulit wajahnya. Namun Aditya tidak melihatnya, karena sudah terlebih dahulu melewati pintu kamar tersebut. Sebelum sampai di depan ruang praktek Dokter Dani, Aditya tersentak. Ia tak sengaja melihat ada tulisan di pojok lorong. "Loh, ini lantai 5, gumamnya. Bukannya tadi awal masuk, berada di lantai 1, tandasnya." Aditya semakin bingung, namun masih belum sadar dengan apa yang terjadi. Ia terus mempercepat langkahnya. Akhirnya, Aditya tiba di ruang praktek. Ruangan itu bersih, tapi aneh, terlalu bersih untuk ukuran rumah sakit tua. Di belakang meja, duduklah seorang pria muda berseragam dokter, wajahnya pucat, senyumnya kaku. "Selamat datang," ucap dokter itu. "Saya Dokter Dani. Mari kita mulai pemeriksaannya." Lampu ruangan itu berkedip sesaat, menampakkan bayangan hitam di sudut-sudut ruangan. Aditya duduk, tidak menyadari bahwa di dinding belakang Dokter Dani tergantung sebuah foto besar. Foto staf rumah sakit Cahaya Baru, termasuk Dani, dan puluhan wajah lain yang wajahnya kabur, seolah-olah terus bertambah. Sementara itu, jauh di lorong belakang, suara langkah kaki mulai terdengar lagi. Dan samar-samar, dari speaker tua rumah sakit, terdengar suara perempuan berbisik. Pasien